Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Tanggal 26 Desember hari ini saya mengumumkan beberapa kelas yang nanti akan dibuka di bulan Januari mendatang. Ya, tanpa panjang lebar, saya akan mulai untuk menampilkan list atau daftar kelas yang dibuka di 2024 bulan Januari. Yang pertama adalah kelas 21 hari nonstop. Jadi di tahun ini ya, di beberapa bulan terakhir, kelas 21 hari nonstop ini adalah kelas yang latihannya setiap malam selama 21 hari nonstop tanpa putus. Materinya per 2 bulan selalu dirotasi. Jadi waktu itu ada perbaikan limfatik, ada penurunan inflamasi, kemudian ada stimulasi secara vagus. Dan di Januari ini kita akan mulai dengan ritme relaksasi. Jadi kita awali tahun depan ini dengan memahami konsep relaksasi. Ada relaksasi pada otot gitu kan, kalau kita selonjoran di kursi sofa yang empuk, suasana dingin enak, otot kita rileks-rileks kan, ya nanti jadinya rileks juga pada pikiran dan perasaannya. Ada juga relaksasi pada pikiran, ada juga relaksasi pada perasaan, termasuk ada juga relaksasi pada napas. Jadi ketika napasnya diajak untuk dilatih dengan ritme tertentu, maka terjadi efek relaksasi pada pikiran, perasaan, dan raga kita. Ini canggih nih, ini ajaib nih. Ya, jadi ketika kita latih ritme ini, maka efek dari perubahan ritme napas ini akan menyebabkan munculnya relaksasi pada pikiran, perasaan, dan raga kita. Berarti kalau raga kita bicara berarti otot kita. Jadi pastikan Anda jika tertarik dengan konsep relaksasi ini, ikut kelas ini. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat sekali. Kita tahu bahwa ada banyak sekali kejadian-kejadian dalam hidup yang dapat membuat kita menjadi stres. Stres meningkat, susah dihandle, kita nggak ngerti gimana caranya, maka jadi sulit akhirnya untuk melakukan relaksasi, ya kan? Akhirnya kita berusaha untuk healing. Healing tapi nggak ada artinya. Karena sekedar ya cuman keluar dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada proses memahami apa itu relaksasi. Bahkan dengan di rumah, di kamar pun kita bisa melakukan relaksasi. Oke, jadi nanti dijelaskan di kelas 21 hari nonstop edisi bulan Januari. Jadi kita awali tahun depan dengan memahami relaksasi. Ingat ketika relaksasi berarti kortisol turun. Kalau kortisol turun berarti melatonin naik. Tidur jadi lebih mudah. Jika kortisol turun, maka gula darah juga tidak terpicu untuk naik. Kenapa? Karena tidak terjadi gluconeogenesis yang terlalu berlebihan. Kortisol naik, stres naik, berarti gluconeogenesis naik. Nah, dengan memahami relaksasi lewat napas ini, maka Anda punya solusi salah satunya untuk menurunkan gula, turunkan stres, bermudah tidur, membuat pikiran, perasaan, dan raga menjadi rileks. Ini nanti diajarkan di kelas 21 hari nonstop, ritme relaksasi edisi Januari. Berikutnya adalah kelas reguler senior sehat. Nah, kalau dulu ini namanya adalah kelas lansia sehat. Ya, jadi kita sudah melaksanakan berbulan-bulan ya kelas lansia sehat. Kemudian di 2024 ini kita ganti. Harapannya adalah bahwa semua yang ada dalam mindset kita adalah mindset senior, bukan lansia. Kesan lansia itu biasanya orang yang tidak berdaya gitu kan, tidak mampu dan sebagainya. Nah, materi apa yang diajari pada kelas regular senior sehat ini adalah materi yang diduplikasi dari kelas senior purnawirawan atau warga negara senior purnawirawan TNI Angkatan Laut yang sudah saya latih 11 tahun. Jadi di kelas ini akan diajarkan senam-senam. Ada senam lumbar, ada senam servikal, kemudian ada senam-senam yang lain. Kemudian juga kita ajarkan olah napas, ada napas cepatnya, ada napas lambatnya. Kemudian ada stimulasi untuk limfatiknya. Kemudian ada juga latihan resisten trainingnya, ada aspek aerobiknya, ada meditasinya, semacam-macam. Jadi komplit sekali.
Kenapa? Karena ini adalah kristalisasi pengetahuan yang saya berikan di kelas warga negara senior Angkatan Laut selama lebih dari 11 tahun sampai sekarang. Jadi pastikan, jika Anda usia di atas 50 tahun, ikut kelas ini secara rutin. Ikut kelas ini secara rutin. Berikutnya, nomor 3, yakni kelas khusus penyintas kanker. Terdiri dari 4 jenjang. Yang pertama namanya CA1, yakni pesertanya adalah siapa saja boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah atau sedang menderita kanker, dibuktikan dengan hasil uji lab, baik biopsi, CT scan, PET scan, atau hasil lab biasa. Nah, setelah itu dia bisa mendaftar. Maka akan dimasukkan di kelas CA1. Materinya berhubungan dengan manajemen, pikiran, perasaan, oksigen, dan sebagainya. Termasuk olah-napas yang memang dikhususkan untuk mereka yang sedang mengalami anomali sel. Apa itu CA2? Yakni peserta yang khusus kelas CA1. Jadi setelah Anda ikut kelas CA1, lalu bulan depan kita kasih penawaran. Anda ingin naik kelas CA2 nggak? Materinya sedikit lebih berat. Kalau iya, maka silakan. Anda boleh ikut kelas CA2. Tapi yang umum tadi tidak bisa ikut kelas CA2. Dia harus ikut CA1 dulu. Demikian seterusnya untuk CA3 dan CA3 lanjutan. Dan kalau sudah mencapai CA3 lanjutan bagaimana? Ya udah Anda stay di situ aja. Jadi latihan bersama terus-menerus. Mas, bagaimana kalau saya sudah ikut CA1 lalu saya tidak lanjut di CA2? Boleh, tidak ada masalah. Itu adalah pilihan saja. Jadi mau lanjut dengan ada tambahan materi, pengetahuan baru, diskusi tanya jawab yang baru, boleh. Kalau misalnya enggak, merasa cukup dengan CA1, ya sudah. Dan merasa cukup ini banyak faktor ya. Memang waktunya agak sulit gitu kan, atau mungkin memang ya sudah mengerti dan sudah memberikan hasil yang baik. Inilah bentuk ikhtiar terhadap peserta-peserta yang sedang diuji dengan anomali sel, berarti kista, miom, tumor, kanker. Oke, berikutnya nomor 4, 5, 6, 7 ini disebut sebagai kelas fundamental OMG. Namanya fundamental berarti dia basic, dasar dari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ada yang disebut dengan kelas fundamental OMG bioritmik. Apa itu? Yakni memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tubuh. Memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tubuh. Loh mas, nggak bisakah sekedar saya ngomong aja, wahai selku atau tubuhku sehatlah. Ya mungkin saja jika karakter dia seperti itu. Jika karakter orang itu adalah naratif atau narasi, maka ketika dia ngomong, omongan itu bisa didengar oleh selnya, oleh tubuhnya. Tapi jika karakter dia bukan naratif, misalnya karakter visual, atau mungkin karakter rasa, maka tidak jadi tuh, tidak bisa. Ketika dia ngomong, ayo sel-sel tubuhku kuatlah, kuatlah, selnya diam aja bengong, nggak ngerti dia. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa itu. Bahasa saat pertama kali dia menjadi dominan di badannya bukan bahasa naratif. Misalnya bahasa rasa, tapi dia ngomong dengan bahasa naratif, nggak jadi. Nah, nanti sudah dijelaskan, naratif itu ada level-levelnya. Ada naratif itu ada level-levelnya. Rasa juga ada level-levelnya. Visual juga ada level-levelnya, ada pembagiannya. Nah, memahami ini menjadi fondasi untuk di kelas apa saja. Sehingga Anda jadi ngerti gimana cara ngomong dengan diri sendiri. Nanti ada cara ngujinya juga. Nanti kita ajarkan di kelas ini. Berikutnya, kelas fundamental mind power. Mind power ini kita belajar untuk menguatkan tekad, meneguhkan tekad, untuk bisa mengenali kekuatan tekad, mengenali kekuatan semangat. Di sini diajari latihan dengan beban. Jadi kalau di MG, manpower ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah manpower yang berhubungan dengan elemen tanah. Ini latihannya pakai barbel. Nanti akan ada manpower yang berhubungan dengan elemen air. Ada manpower yang akan berhubungan dengan elemen api dan sebagainya. Nah, konsep air, angin, tanah, api ini sebenarnya ini konsep yang menarik di tradisional. Kita terjemahkan di dalam latihan-latihan. Dengan logika-logika dan kemudian rujukan jurnal yang melimpah.
Jadi manpower ini betul-betul melatih kekuatan tekad Anda. Kenapa tekad harus dilatih? Karena banyak orang yang iya mungkin pengen sembuh. Kalau kita tanya sama semua orang yang sakit, Bapak Ibu mau sembuh nggak? Pengen. Tapi dia tidak punya cukup tekad, kekuatan untuk menuju ke situ. Dia nggak ngerti apa yang harus dibesarkan tekadnya. Jangan-jangan tekadnya besar, tetapi cara dia komunikasinya keliru. Jadi dia naratif, terus dia ngomong dalam hati, ayo tubuhku kuat, terus kuat, kuat. Tapi sebenarnya bahasanya bukan bahasa naratif. Jadi tekad dia diletakkan pada bioritmik yang keliru. Nah, maka biasa efeknya jadi lama. Nah, itu nanti kita bahas di kelas manpower. Yang keenam adalah kelas fundamental gelombang otak alfa. Otak kita terdiri dari berbagai macam jenis gelombang. Ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Masing-masing dari gelombang ini mewakili kesadaran tertentu. Gelombang otak alfa mewakili kesadaran relaksasi. Jadi ketika otaknya sudah relaksasi, dia akan berada pada range frekuensi tertentu, dan frekuensi ini akan mempengaruhi seluruh sel di tubuhnya untuk melakukan relaksasi. Seru ya? Nah, tapi kalau misalnya tidak dilakukan pengkondisian pada otak untuk masuk pada gelombang alfa murni, maka susah bagi otak orang itu untuk melakukan relaksasi. Karena relaksasi itu bukan sekedar merem. Relaksasi bukan sekedar merem, tapi betul-betul mengkondisikan agar gelombang otaknya itu berada pada alfa murni. Nanti sini kita buktikan pakai alat ukur gelombang otak. Jadi benar-benar gelombang otak itu berada pada alfa murni. Kesadaran relaksasi. Alfa ini powerful sekali. Karena frekuensi alfa ini adalah frekuensi yang sama dengan frekuensi bumi. Berada pada rentang yang sama dengan rentang frekuensi bumi. Jadi ketika Anda mengalami relaksasi, gelombang otak dikondisikan menjadi alfa, sebenarnya otak Anda sedang beresonansi dengan bumi. Maka terjadi relaksasi juga yang besar-besaran karena gelombang yang sama saling menguatkan. Yang begitu. Seru ya? Berikutnya adalah kelas fundamental kepekaan dasar. Di sini nanti diajarkan bagaimana cara pengertian untuk memposisikan telapak tangan sehingga menjadi lebih peka, lebih bisa mengalirkan energi yang nanti Anda dapat tempelkan ke bagian yang sakit. Sederhananya begitu. Karena memang biasanya ketika orang itu sakit, gitu kan, dia biasanya memang suka nempelkan telapak tangan ke bagian-bagian yang sedang sakit. Ya kan, tempelkan ke perut kalau perutnya sakit, tempelkan ke dada kalau dadanya sakit, tempelkan ke kepala kalau kepalanya sakit, gitu kan. Tempelkan ke paha kalau pahanya sakit. Nah, tapi kan setelah itu tempelkan tuh apa sih yang dirasakan? Apa yang disalurkan? Apa yang mesti dimunculkan di situ? Kita nggak tahu. Maka di kelas pekan dasar ini kita belajar untuk memahami itu, merasakan dan mengenali, sehingga potensi menjadi besar untuk meningkatkan aspek kesembuhan dari jalur yang berbeda. Jadi kelas bioritmik, mind power, gelombang otak alfa, dan pekan dasar ini masing-masing punya fungsi yang spesifik. Yang ini akan menguatkan dan memudahkan di dalam memahami cara kita latihan pada teknik-teknik napas yang lain. Jelas ya? Oke. Berikutnya kita masuk pada kelas khusus olah napas glutathione. Jadi di kelas ini Anda akan belajar bagaimana caranya meningkatkan antioksidan glutathione sampai lebih dari 350%. Nah, luar biasa gitu kan. Nah, maka saya pernah bikin videonya. Ada cara untuk meningkatkan antioksidan glutathione, yakni dengan cara meminum suplemen Glynac, singkatan dari glycine dan N-acetylcysteine. Diperlukan kurang lebih biaya 1,3, 1,6 sampai 2,5 juta lebih setiap bulannya untuk membeli suplemen Glynac, glycine dan N-acetylcysteine. Dan diperlukan waktu 6 bulan untuk mengalami perubahan pada peningkatan antioksidan. Jadi Anda harus keluarkan biaya jika menggunakan pendekatan suplemen sebesar kurang lebih antara 9 jutaan mendekati 10 juta sampai 20 jutaan selama 6 bulan. Nah, bagaimana jika ada cara lain yang lebih murah, yang juga sama-sama logis,
juga sama-sama berbasis jurnal, yakni lewat olah napas, penghasil atau pembentuk antioksidan glutathione. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk latihan pembentuk antioksidan glutathione, Anda harus ikut kelas ini. Kenapa ini penting juga? Karena glutathione adalah antioksidan yang sangat powerful di badan kita. Dan dia punya karakteristik unik pada sel. Glutathione pada sel kanker yang sedang mengalami penyinaran atau kemo, sel kanker akan meningkatkan glutathione secara otomatis sehingga menjadi resisten terhadap sel kanker, menjadi resisten terhadap kemonya. Maka akan dijumpai orang kemo yang bandel berkali-kali sel CA-nya nggak mati-mati. Kenapa bisa begitu? Karena glutathione-nya meningkat di dalam sel itu. Silakan lihat video saya yang berjudul olah glutathione dan kanker. Nah, efeknya ketika di kemo berkali-kali, dihajar berkali-kali dengan kemo, sel yang sehatnya rusak. Tapi sel kankernya powerful. Kenapa? Karena dia meningkat glutathione-nya. Nah, untungnya, berdasarkan jurnal juga, diketahui bahwa ketika sel-sel ini mendapat asupan glutathione dari luar, entah lewat suplemen maupun lewat olah napas, maka efeknya adalah sel yang sehat itu mengalami peningkatan antioksidan, menjadi protektif terhadap kemo, tapi sel yang tadinya sudah tinggi glutathione-nya, ketika masuk glutathione dari asupan luar, termasuk suplemen dan juga olah napas, maka dia akan turun. Dia akan turun kadar glutathione-nya, sehingga dia menjadi mudah dikenai kemo. Nah, jadi pengetahuannya akan diajarkan situ. Jadi pendekatan untuk menaikkan glutathione atau antioksidan di badan menggunakan olah napas, bukan menggunakan suplemen. Jelas ya? Oke, yang nomor 9. Kelas khusus perbaikan mata. Nah, ini adalah kelas yang termasuk baru, ya, karena baru 3 angkatan, 4 angkatan kalau nggak salah. Nah, di kelas ini diajari bagaimana cara mata kita melihat dan cara otak kita melihat. Lalu kita belajar mengembalikan bagaimana otak kita memandang dunia lewat mata. Nah, diajar nanti konsep teknik drill. Di drill untuk latihan, kemudian ada yang namanya active focus, kemudian ada yang namanya triangular view, bagaimana cara kita melihat supaya otaknya itu memandang bahwa dunia yang dia pertama kali lihat ketika dia masih bayi itu adalah dunia seperti itu. Ketika lama-lama dilatih, serajin dilatih, maka efeknya adalah mata Anda akan mengatur ulang fokusnya. Otak Anda akan dikembalikan pada bagaimana semestinya otak merespon terhadap mata yang melihat dunia. Hingga efeknya adalah terjadi perbaikan besar-besaran pada mata. Plus minus silindris. Di kelas perbaikan mata ini bukan atau belum untuk glaukoma, juga kebutaan. Ini belum. Jadi batasnya hanya plus minus silindris, kemudian mata yang terlalu kering bisa dibuat air matanya bisa kita munculkan lagi, dan juga termasuk tekanan bola mata yang terlalu tinggi bisa diturunkan. Jadi batasannya sampai situ. Jadi kalau Anda ada yang masalah dengan tekanan bola mata, floating, kemudian plus minus silindris, dan mata yang terlalu kering sehingga Anda harus pakai obat tetes mata, maka kelas ini cocok untuk Anda. Jelas ya? Oke. Berikutnya nomor 10 adalah kelas normalisasi diabetes TPTD, angkatan keempat. Apa itu TPDD? TPTD itu adalah singkatan dari tanpa puasa tanpa diet. Loh, memang bisa nggak Mas normalkan diabetes tanpa puasa tanpa diet? Lewat olah napas? Bisa. Kita buktikan? Bisa. Ada dasar jurnalnya? Bisa. Nah, jadi kelas untuk normalisasi diabetes di OMG ini ada 2 kategori. Yang pertama disebut sebagai kelas autofagi, yang kedua disebut sebagai kelas normalisasi diabetes TPTD, tanpa puasa tanpa diet. Kalau di kelas autofagi itu ada puasanya, ada olah napasnya, ada olahraga fisiknya, latihan kardio, latihan bebannya, ada latihan esnya, ada jaga tidurnya, begitu. Jadi lebih komprehensif untuk kelas autofagi.
Sedangkan di kelas normalisasi diabetes hanya olah napas saja sama latihan S, dua ini. Dan ini sudah cukup untuk bisa. Nah, untuk siapa kelas ini? Ini untuk mereka yang memang belum mampu untuk melakukan puasa, nggak sanggup melakukan puasa, nggak sanggup melakukan pengaturan pola makan. Di autofagi ada pengaturan pola makan yang disebut dengan pola makan alamiah. Jadi mereka-mereka yang belum sanggup puasa, belum sanggup melakukan pengaturan pola makan, belum sanggup latihan aerobik, belum sanggup latihan beban, belum sanggup latihan latihan S dan sebagainya, maka di kelas ini diperingan dengan efek yang sama, tetapi Anda tetap harus mengikuti panduan yang sudah dibuat. Seperti itu ya, jadi jelas. Normalisasi diabetes tujuannya adalah untuk menormalkan HbA1c sampai normal, sampai normal. Nah, Anda harus ikut patuh pada semua teknik dan waktu-waktu latihan yang dipersyaratkan pada kelas ini. Oke, jelas ya. Berikutnya, kelas normalisasi diabetes. Kelas normalisasi diabetes TPTD lanjutan ini hanya untuk peserta yang sudah ikut di kelas normalisasi diabetes TPTD sebelumnya. Jadi, kelas normalisasi diabetes TPTD lanjutan ini bukan untuk umum. Jadi, hanya untuk mereka yang ikut di kelas TPTD sebelumnya. Oke, jelas ya. Berikutnya nomor 12 adalah kelas khusus Nata Rasa untuk mental health. Jadi sebenarnya ini OMG mental health. Jadi kita pernah bahas mengenai panic attack. Kita juga mulai bahas mengenai ADHD nantinya. Ya, jadi masing-masing kondisi psikologis kejiwaan itu ada istilahnya. Nah, pelan-pelan kita akan bedah sedikit demi sedikit. Kita ajari mereka untuk tenang, kita ajari mereka untuk bagaimana mensinkronkan napas, bagaimana napas bisa mempengaruhi psikis, bagaimana napas bisa mempengaruhi pikiran, bagaimana napas bisa mempengaruhi perasaan. Ritme-ritme berapa saja yang bisa langsung dilatih dan efeknya langsung berasa pada saat itu untuk menimbulkan efek ketenangan pada pikiran, perasaan, maupun raga kita. Nah, itu cocok tuh di situ tuh. Mereka-mereka yang panik, yang ketakutan, overthinking, traumatik, masuk aja kelas ini. Nanti di sini ada diskusi tanya jawab yang menarik, dan di dalamnya akan diajari ritme-ritme napas yang Anda harus latih setiap hari untuk melakukan perbaikan pada masalah-masalah psikis yang tadi saya sebutkan. Oke, jelas ya. Berikutnya adalah kelas baru, namanya kelas khusus OMG Peremajaan Sel. Jadi di kelas ini akan diajarkan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana sel itu melakukan rejuvenasi atau peremajaan. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Seperti misalnya nanti akan diinformasikan mengenai ini loh kebutuhan alat-alat dan kebutuhan suplemennya. Jika mau ideal, maka kayak gini. Ada kebutuhan alat, suplemen, olah dan sebagainya. Tapi ada konversinya. Jika misalnya alat-alatnya terlalu mahal, suplemennya terlalu mahal, ini loh, ada teknik-teknik olah napas yang punya manfaat yang mirip dengan alat-alat mahal ini. Yang mirip dengan suplemen-suplemen mahal untuk meremanjakan sel ini. Lewat olah napas saja bisa. Nah, ini sebenarnya ini ilustrasinya seperti analogi kelas olah napas glutathione. Di kelas napas glutathione kan tadi sudah dijelaskan bahwa jika ingin meningkatkan antioksidan, maka Anda harus membeli suplemen berjenis tertentu dengan harga tertentu, ya kan? Tapi ada cara lain, yakni dengan olah napas penghasil glutathione. Berarti alternatifnya kita belajar yang tidak menggunakan alat atau suplemen. Nah, di kelas peremajaan sel juga begitu. Jadi alternatifnya kita belajar untuk tidak menggunakan alat atau suplemen, tapi menggunakan olah napas murni yang di dalamnya bisa untuk melakukan peremajaan sel. Jadi investasi berharga sekali, pengetahuan ini investasi luar biasa bagi Anda untuk masa depan. Apakah kelas peremajaan sel ini ada kaitannya sama kesehatan? Ya tentu saja. Ya kan? Kenapa? Karena sel yang meremaja atau sel yang menjadi lebih muda usia biologisnya dibandingkan usia kronologisnya, berarti jelas efisiensi sel itu, kekuatan sel itu, dan sel itu jelas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kan begitu. Jadi nggak mungkin kalau
sel itu kemudian menjadi lebih mudah, tapi jadi lebih lemah gitu kan, jadi lebih degeneratif kan nggak mungkin. Yang bermasalah pasti sel-sel yang degeneratif atau yang menua lebih cepat dibandingkan usia kronologisnya. Ya, logikanya pasti begitu. Nah, jadi memang kelas ini tidak dispesifikkan untuk sakit tertentu. Tapi kita ambil teori dasarnya, logika dasarnya, Bu. Ketika dia semakin muda, semakin remaja, maka sel pasti menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih efisien. Ya kan? Nah, jadi jangan sia-siakan nih kelas ini. Ini kelas yang nanti nggak akan dibuat setiap bulan. Kelas peremajaan sel ini nggak akan dibuat setiap bulan. Jadi nanti ketemu lagi, karena ini kelasnya kan 3 bulan sekali. Ya kan? Jadi kelas peremajaan sel ini durasinya adalah 20 kali sesi, berarti 3 bulan. Ya, jadi kita ketemu lagi nanti Januari, Februari, Maret, di April atau Mei lah. Masih lama, ya kan? Masih lama. Oke, jelas ya. Jadi pastikan di kelas peremajaan sel ini Anda daftar dan dapatkan pengetahuan mengenai kelas ini. Nomor 14, kelas khusus penguraian pengentalan darah. Jadi sebenarnya dulu ini dibuatkan seminarnya, seminar untuk penguraian agregasi atau penguraian pengentalan darah. Ada latihan juga, tapi cuma 3 kali sesi. Nah, di sini kita buat reguler nanti. Kenapa? Karena kita nanti menimbang perlunya kebutuhan sekarang ini, apalagi di era COVID makin marak lagi, Anda harus punya bekal modal untuk mengurai darah yang kental. Karena resiko darah yang kental itu tinggi sekali, besar sekali resikonya, nggak main-main. Ya kan? Resikonya adalah penyumbatan, resikonya adalah stroke. Baik itu kalau dia nyumbatnya di jantung, maka jadinya koroner, iskemik gitu kan. Kalau menyumbatnya di kepala ya jadinya stroke. Sederhananya begitu. Jadi Anda harus ngerti bagaimana solusi olah nafas untuk mengurai ini. Jadi kalau ya mudah-mudahan amit-amit sih jangan terjadi gitu kan. Ada terjadi gejala-gejala di mana tiba-tiba Anda keringat dingin, tiba-tiba langsung bajunya basah kuyup di tengah malam misalnya begitu, lalu Anda berdebar, detak jantung tinggi, tensi jadi tinggi luar biasa. Anda ngerti bagaimana cara untuk memperbaiki itu. Paling tidak mengamankan, memberi waktu ruang yang cukup untuk Anda datang ke dokter, misalnya begitu. Tidak terjadi kondisi pada malam itu. Karena ngerti, oh tekniknya tuh ini, maka langsung latihan. Buku kerasa seperti itu, jika terasa seperti itu, langsung latihan. Jika terasa seperti itu, langsung latihan. Kapanpun dan dimanapun. Jadi kelas penguraian pengentalan darah ini benar-benar punya manfaat yang luar biasa besar. Ini adalah bekal yang luar biasa mantap bagi Anda untuk mengawali 2024 sepanjang tahun. Karena kita tidak tahu kapan darah kita menjadi mengental, kapan tiba-tiba dia memblocking, gitu kan? Dan kita harus belajar solusinya. Kita harus belajar tekniknya. Maka saran saya kelas ini penting sekali usahakan Anda ikut. Ya, oke ya jelas ya. Dan terakhir adalah kelas private atau terapi. Ini ada kelas 8 kali sesi, 6 kali sesi, 16 kali sesi, dan 24 kali sesi. Nah, silakan saja, kalau Anda tertarik, Anda bisa kontak ke Intan. Berapa biayanya? Silakan dilihat pada tabel berikut ini. Untuk kelas 21 hari nonstop, biayanya donasi bebas semampunya yang tidak memberatkan. Silakan saja berapa saja, ajak saja keluarga, teman, saudara, udah icip-icip aja, masuk ke kelas ini, toh donasinya bebas. Ya kan? Rasakan 21 hari Anda bisa konsisten nggak? Nah, lalu lihat kualitas tidurnya, lihat apakah napasnya masih sempit, masih pendek-pendek, atau sudah mulai plong atau panjang. Lihat kalau tadi sering sakit kepala, nanti sudah mulai hilang. Nah, dan seterusnya ini kelas dengan biaya paling murah. Donasi bebas semampunya. Diajari, dilatih nonstop 21 hari. Oke, silakan sebarkan pada siapapun, sanak saudara, handai taulan, teman kerabat. Untuk kelas reguler senior sehat, biayanya adalah 190.000, tapi ada diskon selama Hari Ibu sampai akhir tahun. Nah, ini tulisannya 20 Desember plus 7 hari, tapi sampai akhir tahun lah. Jadi sampai akhir tahun masih ada diskon Hari Ibu. Ini adalah penghormatan saya terhadap ibu, karena ibu adalah guru pertama kita dan guru terbaik bagi kita semua.
Diskonnya 41%. Jadi Anda bisa lihat nilai-nilai diskonnya yang Anda bayarkan cukup nilai diskonnya saja. Ya, yang ada di sebelah kanan kolom yang hijau ini. Nah, tinggal lihat misalnya kelas reguler senior sehat 190.000 menjadi 112.100. Kelas CA tadinya 380.000 menjadi 224.200. Dan seterusnya. Bioritmik dari 750.000 menjadi 442.500. Manpower dari 1 juta menjadi 590.000 dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan. Anda juga boleh memilih lebih dari satu kelas jika memang waktunya memungkinkan. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi dengan cara seperti ini, di bulan Januari pastikan Anda punya cukup bekal pengetahuan untuk melewati hari-hari yang nanti sudah mulai marak lagi COVID. Yang nanti sudah mulai marak lagi efek dari long COVID. Yang nanti sudah mulai marak lagi unpredictable stress. Juga termasuk stres yang timbul dari pemilu bulan Februari nanti. Kita akan ribut sama keluarga, kita berbeda pandangan dengan grup-grup teman sahabat yang tadinya baik jadi musuhan gara-gara pilpres tuh. Jadi pastikan kalau di pilpres Anda ada masalah, Anda ikut kelas mental health. Kita ajari untuk tetap tenang, kita ajari untuk tetap tidak terpengaruh, kita memiliki resilient, stress resilient, atau ketahanan stres terhadap situasi-situasi seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi silakan ini di screenshot, lalu Anda kirim ke Intan, lalu tulis Anda ingin ambil kelas nomor berapa saja. Lalu nanti Intan akan bantu untuk menghitungkan berapa total yang harus dibayarkan. Jadi manfaatkan diskon 41% ini. Manfaatkan diskon 41% ini dan manfaatkan diskon 41% ini di bulan Desember ini untuk kelas yang nanti Anda ambil di bulan Januari. Mas, bisa nggak kalau misalnya kelas reguler kan setiap bulan tuh ada, iya. Saya mau ambil untuk 5 bulan sekaligus deh. Mumpung sekarang kan diskonnya 41%, jadi saya 112.100 dikali 6, karena untuk 6 bulan. Boleh, silakan. Sudah ada yang mengambil seperti itu. Sama, Mas ini kelas khusus CA dari 380 sekarang jadi 224.200. Boleh nggak? Kalau misalnya saya ambil untuk 3 bulan langsung atau 4 bulan langsung. Boleh, manfaatkan diskon ini sebaik-baiknya. Mas, seperti TPTD 04 diabetes, saya mau ambil langsung dua-duanya dengan lanjutan, boleh nggak? Boleh. Permajaan sel ini kan 3 bulan. Kayaknya apa istilahnya saya nggak tahu nih berapa biayanya. Oh iya, untuk yang ini kan tulisannya no diskon. Ya. Jadi untuk pas permajaan sel ini biayanya seperti nanti yang saya tulis di sini. Nah, silakan dilihat. Jadi ada early bird, ya, early bird. Lalu kemudian setelah itu nilainya berubah, bergeser. Jadi pastikan Anda ambil posisi yang paling kecil pada tanggal yang ada pada tabel ini, yang khusus biaya kelas peremajaan sel. Jadi yang berbeda di antara semuanya adalah yang kelas peremajaan sel saja. Dan itu nggak ada diskonnya. Ya, karena ini kelas premium. Yang lain ada. Silakan yang lain ikut saja. Nah, seperti itu. Silakan dipikirkan, di screenshot, kirimkan ke Intan yang mana yang Anda tertarik untuk ikut. Mudah-mudahan dengan ikut kelas ini, semua pengetahuan yang kita berikan di kelas ini membawa perubahan baik bagi diri Anda semua, memberikan kesehatan, yang utama adalah pengetahuan dan cara untuk sehat, ilmu untuk sehat, ilmu olah napas untuk sehat, karena ini yang sesungguhnya paling penting. Jadi Anda tidak sekedar latihan ikut-ikutan, Anda tidak ngerti tekniknya, cuma sekedar ikut saja, nggak tahu penjelasannya, nggak tahu pemahamannya, gitu kan, malah jadi bingung sendiri. Kalau di sini dijelaskan pemahamannya. Napas ritme itu apa? Kenapa kita harus tarik, buang, atau kita harus tahan, dan seterusnya. Sehingga Anda ngerti. Anda ngerti dengan pemahaman, dengan pengertian, maka ini yang nanti akan menjaga diri kita dan memahamkan kita untuk lebih sehat lewat olah napas. Ya.
Jelas ya? Oke. Saya rasa ini sudah jelas semua. Terima kasih bersama Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mantap.